Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Zalfa. Saya dari Lokal A1, Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo, Tarakan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, pada bagian pertama di situ ada konsep dasar infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Nah, penyebar mikroba patogen ini tentunya sangat merugikan bagi orang-orang yang dalam kondisi sehat dan lebih-lebih lagi pada orang yang keadaan sakit. Patogen penginfeksi ini meliputi yaitu virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit multiseluler, dan protein yang menyimpang yang dikenal dengan virion. Nah, patogen-patogen ini merupakan penyebab epidemi penyakit yang dalam artiannya bahwa tanpa ada patogen maka tidak akan terjadi epidemi infeksi. Selanjutnya yaitu kedua ada rantai infeksi. Rantai infeksi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada agen infeksi, reservoir, pintu keluar, pintu masuk, dan penjamu. Yang pertama itu agen infeksi. Nah, agen infeksi adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Agen infeksi yang itu dapat berupa virus, jamur, dan parasit. Nah, dalam agen infeksi ini ada 3 faktor penyebabnya, yaitu agen pertama terjadinya pada patogenesis, virulensi, dan jumlah dosis yang berlebihan. Yang selanjutnya ada reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan ditularkan kepada orang. Reservoir paling umum adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah air, dan bahan-bahan organik lainnya. Pada orang sehat, permukaan selaput lendirnya itu saluran napas atas usus vagina merupakan reservoir yang umum. Selanjutnya ada pintu keluar, yaitu adalah jalan dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih, kulit, dan membran mukosa, transplanta, dan darah, serta cairan tubuh lain. Selanjutnya yang ketiga ada pintu masuk, yang dimana pintu masuk adalah tempat agen infeksi memasuki penjamu. Pintu masuk bisa melalui saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih, dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang tidak utuh. Penjamu yang terakhir yaitu susceptible adalah orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Faktor khusus yang dapat mempengaruhi adalah umur, status gizi, status imunisasi dan penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma dan pembedahan, pengobatan dengan imunoseres. Faktor lain yang berpengaruh adalah jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, gaya hidup dan pekerjaan, dan herediter. Jadi penjamu adalah orang yang tidak memiliki ketahanan daya tahan tubuh yang cukup kuat untuk melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, dengan hal tersebut dia juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya di sini ada teknik asepsis yang dibagi menjadi 2. Teknik asepsis sendiri adalah teknik asepsis adalah upaya mempertahankan bebas dari mikroorganisme. Teknik asepsis juga merupakan upaya mencegah pemindahan mikroorganisme, mencegah masuknya, mengawali, mengurangi infeksi atau jangkitan silang, dan masuknya mikroorganisme masuk. Itu maksudnya salah. Selanjutnya adalah teknik asepsis adalah upaya mempertahankan klaim bebas dari mikroorganisme. Nah, teknik asepsis juga merupakan upaya mencegah pemindahan mikroorganisme, mencegah, mengawal, dan mengurangi infeksi atau jangkitan silang. Nah, teknik asepsis sendiri terbagi menjadi 2, yaitu asepsis medikal atau teknik bersih. Yang kedua adalah asepsis surgikal atau teknik steril. Asepsis medikal yaitu adalah aseptik medis adalah teknik atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu objek serta menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme tersebut. Contoh dari aseptik medikal adalah mencuci tangan, menggunakan cangkir untuk obat, dan mengganti lem pada kasur. Selanjutnya asepsis surgikal atau teknik steril.
teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah atau objek yang tidak steril, yang tidak bersih atau sudah terkontaminasi. Contohnya misalnya itu ada bedpan yang sudah dipakai. Nah, lantai dan kasa yang basah merupakan contoh objek yang terkontaminasi. Dengan sterilisasi, membunuh semua mikroorganisme yang ada pada bedpan dan spora yang ada pada bedpan. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu transmisi mikroorganisme. Mekanisme transmisi mikroba patogen ke host yang rentan melalui dua cara, yaitu transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Mekanisme transmisi langsung yaitu penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dengan penjamu. Contohnya ada gigitan, batuk, bersin, ciuman, sentuhan, transfusi darah dengan darah yang sudah terkontaminasi mikroba patogen. Nah, itu merupakan transmisi langsung. Transmisi tidak langsung yaitu penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa bahan-bahan, air, udara, makanan atau minuman maupun vektor. Nah, yang selanjutnya itu ada vehicle borne, yaitu media perantara dari bahan makanan, minuman atau instrumen, bedah, peralatan laboratorium atau peralatan infus atau transfusi. Selanjutnya itu yang vektor disebut juga vektor borne sebagai media perantara penularan. Yang dimaksud di sini adalah serangga. Dia memindahkan mikroba patogen ke penjamu dengan cara berikut. Nah, caranya tuh mekanisme kerjanya misalnya kaki serangga melekat pada makanan atau minuman yang dimaksud selanjutnya akan dimakan melalui mulut dan masuk ke saluran cerna penjamu. Nah, begitulah cara transmisi tidak langsung. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.